Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat bergabung di Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk memulai Saat Teduh pada pagi hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam tadi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh. Kami sungguh bersyukur atas hari baru ini ya Bapa, yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami ya Bapa. Pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami hanya kepadamu. Kami mohon hadirlah ke tengah-tengah kami, berkatilah kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini ya Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Melalui perkataan dan perbuatan kami ya Bapa. Dan urapilah kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami layak bersama-sama memuji dan menyembah-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Urapi kami juga ya Bapa yang bertugas melayani-Mu pagi ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu sesuai kehendak-Mu ya Bapa, hanya untuk kemuliaan. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, biar bisa berjalan dengan lancar. Biar kami juga boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Serta kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini hanya ke dalam kuasa tangan, hanya ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat terkasih. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita kembali dikumpulkan bersama-sama untuk dapat mengikuti saat teduh. Kita bersyukur kemarin kita memasuki Trihari Suci. Kita bersyukur seperti firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sahabat terkasih, pagi hari ini kita mau bersyukur karena Allah telah menyerahkan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Mari kita mau bersyukur karena kasih setianya dalam hidup kita. Kita mau menyembahnya, kita mau masuk hadiratnya pagi hari ini. Kita serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita, sehingga kita layak untuk menaikkan pujian kita kepadanya. Mari kita mau katakan pujian ini, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, biarlah hidup kami mempersembahkan untuk-Mu. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan, karena Engkau rela berkorban bagi kami. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Mari kita mau katakan sekali lagi, kita mau bersyukur kepada-Nya. Kita katakan sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu yang tak terbatas bagi kami pribadi lepas pribadi. Apapun kondisi kami saat ini, kami mau bersyukur Tuhan untuk kebesaran-Mu, untuk kemurahan-Mu kepada kami setiap harinya. Terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mau menyadari bahwa dalamnya kasih-Mu ya Bapa melebihi dari segalanya. Pengorbanan-Mu yang termulia telah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu yang tercurah, Engkau ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Mari sahabat yang terkasih, kita mau memaknai Jumat Agung yang nanti kita akan rayakan. Kita mau mengakui kebesaran-Nya, bahwa Dia yang telah menebus dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang tercurah. Kita mau katakan pujian ini, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah
dengan darah-Mu yang tercurah. Engkau ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau katakan sekali lagi dengan darah. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Benar Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Kami telah menjadi manusia baru di dalam Engkau. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Engkau yang pulihkan kami satu persatu dengan darah-Mu yang kudus. Kami mau menyembah Engkau, Bapa mulia. Kita katakan sekali lagi, Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Yana sandara katas madasya marakatas sandara katas madasya marakatas madasya sandara katas madasya marakatas madasya madasya marakatas kirana sandara katas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas man imana sandara katas madasya marakatas madasya sandara katas madasya sandara katas madasya marakatas oh yana
sandara kata smadasya marakata smadasya marakata smadasya marakata sandara marakata yang marakata kasandara yana sandara kata smadasya marakata smadasya marakata smadasya marakata smadasya anasya marakata smadasya marakata smadasya marakata sandara kata sandara Iya kata kamaram-maram. Mari kita hening sejenak. Kita dengarkan suara Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Pakailah anak-Mu Fenty ya Bapa. Urapilah dia. Tahirkan dan sucikan dia. Jauhkanlah dari penghalang-penghalang yang menghalangi kami mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Urapilah kami semua yang hadir, supaya kami benar-benar bisa membuka hati kami, membuka telinga kami untuk menerima suara-Mu ya Bapa. Sembunyikanlah Fenty di belakang salib-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 dilanjutkan dengan bab 19 ayat 42. Saya akan membaca dari Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan 30. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyembelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak dijahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu."
Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asap pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, mari kita hening sejenak, kita mau merasakan Yesus yang telah wafat bagi kita di kayu salib. Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, bacaan Injil hari ini diambil dari 2 bab, di mana 2 bab tersebut menceritakan tentang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini juga dalam penanggalan liturgi Katolik, kita merayakan hari Jumat Agung, di mana kita mengenang sengsara Yesus yang wafat di kayu salib. Karena cinta kasihnya yang begitu besar kepada kita, ia rela mengorbankan dirinya. Bacaan Injil hari ini saya mendapatkan 2 poin. Yang pertama adalah salib. Salib sebagai tanda kemenangan. Apakah yang kita rasakan ketika kita harus bersedih dan menangis? Apakah kita hari ini harus bersedih? Ataukah kita hari ini harus menangis? Atau sebaliknya, di hari ini kita harus bergembira, kita harus bangga atas kematian Tuhan Yesus. Mungkin bagi sebagian orang yang mungkin tidak mengenal Yesus, hari ini adalah hari kekalahan bagi Tuhan Yesus, karena dia telah wafat di kayu salib. Tetapi bagi kita, ini adalah hari kemenangan. Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari bahwa di setiap momen-momen kehidupan kita yang memiliki keindahan, seperti pernikahan, kelahiran anak, wisuda, ulang tahun, kita memajang foto tersebut di dalam rumah kita, di dalam ruang kerja kita di kantor, atau mungkin di dalam dompet kita. Kita mau semua orang melihat bahwa kita mempunyai suatu momen kebahagiaan. Tapi, apabila kita mengalami suatu kedukaan, kesedihan, entah kita kehilangan keluarga kita yang telah meninggal, anak, istri, suami, atau kita mengalami perceraian, biasanya yang kita lakukan adalah kita tidak mau memasang atau memajang orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita tersebut. Karena apa? Mungkin kita merasa sedih, merasa pengen menangis, merasa tidak mau mengingat-ingat lagi tentang mereka yang telah meninggalkan kita, karena itu akan selalu membuat kita sedih. Tetapi Bapak dan Ibu, bagaimana dengan salib yang ada di dalam rumah kita? Salib yang mungkin kita pakai sebagai liontin, aksesoris, kalung kita. Salib yang ada di dalam untayan butir-butir doa Salam Maria di dalam rosario. Apakah kita sadar? Itu adalah foto kematian. Foto kematian Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Apakah kita malu memajangnya? Apakah kita malu memasangnya? Ketika kita berada di dalam suatu keramaian, ketika kita sedang makan di sebuah restoran, apakah kita pernah membuat tanda salib untuk memulai doa kita? Kita tidak perlu seperti orang-orang Farisi yang berdoa di tengah jalan, yang harus memberitahukan kepada orang membuat tanda salib besar, tidak perlu. Tetapi apakah kita sadar bahwa itu adalah salib kemenangan dalam hidup kita? Salib Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan,
yang hari ini kita kenang. Dia rela wafat sengsara. Kita lihat perjalanan Tuhan Yesus. Dari lahir sampai dia mati, dia mengalami kesengsaraan. Dia lahir di kandang domba, tidak ada rumah sakit, tidak ada peralatan medis yang cukup memadai, tidak ada AC seperti saat ini ketika kita harus melahirkan anak kita. Begitu banyak fasilitas-fasilitas rumah sakit yang menyediakan untuk kita. Dan ketika di dalam perjalanan hidupnya, begitu banyak cacian, hinaan, bahkan sindiran dan cibiran yang diterima Tuhan Yesus. Ketika dia harus wafat, harus mati, dia harus menerima cambuk, dia harus menerima ludah, dia harus menerima pukulan, dia harus dikhianati, jatuh berkali-kali di dalam jalan salibnya sampai pada akhirnya dia bisa ada di dalam Golgota. Pernahkah kita menyadari semua itu? Dia begitu besar, dia begitu mulia. Pernahkah kita mengucap syukur? Karena oleh salibnya kita ditebus. Oleh salibnya ia mematahkan segala belenggu dosa kita. Dia tidak mau kita binasa. Dia tidak mau kita menjauh darinya. Salib bukan tanda kekalahan. Salib tanda kemenangan. Kita bisa lihat ketika orang-orang yang membenci Yesus, ketika orang-orang yang menyalibkan Yesus, mereka merasa menang. Mereka merasa bahwa Yesus adalah seorang penjahat yang harus disalibkan. Kita bisa lihat dalam Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Dan Yesus pun terhitung sebagai penjahat bagi mereka yang menyalibkannya. Ada dalam Markus 15 ayat 28. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Sikap Yesus saat ia disalibkan menunjukkan bahwa ia tidak kalah terhadap semua musuhnya. Ia mampu memperhatikan kebutuhan Maria sebagai ibu jasmaninya, yang ditinggalkannya dengan menyediakan putra angkat yang merawat dan mengasihinya. Tadi kita baca di dalam Injil ayat 26 sampai ayat 27. Salib Yesus adalah kemenangan, kasih dan kuasa Allah yang menyelamatkan kita orang berdosa. Kematiannya memang ditentukan oleh Allah Bapa untuk membereskan semua belenggu-belenggu dosa kita. Untuk memastikan bahwa hidup kita di dunia ini telah diselamatkan oleh Yesus. Kita harus bangga dengan salib kita, karena dengan salib tersebut kita telah menjadi anaknya. Selama masa Prapaskah ini, setiap hari Jumat, kita mengadakan devosi jalan salib. Dan hari ini adalah puncak dari devosi itu, Jumat Agung. Jalan salib adalah jalan menuju keselamatan, kejayaan, kemenangan Kristus, bukan jalan kesengsaraan, kesedihan, atau duka cita. Kematian Yesus memberikan poin dalam hidup kita yang sangat penting. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia justru mau kita bersatu dengannya. Oleh kematiannya kita diingatkan untuk makin banyak berbuat kebaikan, bahkan kita harus menghargai hidup kita, agar hidup kita dapat berguna bagi orang lain. Seperti kata Imam Besar Kayafas, pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan seluruh bangsa berguna bagi umat manusia. Kita bisa baca dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 52. Saya dan Anda tidak akan dikecewakan ketika kita mengakui salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Kita harus bangga akan salib Tuhan Yesus. Maka kita akan meninggikan salib Kristus karena salib itu adalah lambang kemenangan atas kuasa dosa dan maut serta cinta Allah kepada kita. Poin yang kedua adalah kasih. Yesus tidak mati dengan sia-sia karena cintanya yang begitu besar. Dia rela mati.
Yesus tidak mau membiarkan kita binasa. Mungkin kita pernah dijauhkan oleh orang-orang yang kita cintai, kita dibenci atau kita tidak dihargai. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu saya, kita ketika kita dijauhi oleh mereka? Kita pasti sedih, kita pasti sakit, kita pasti kecewa. Itu juga berlaku bagi Allah yang melihat ketika kita melakukan banyak dosa, ketika kita perlahan-lahan menjauhi Allah. Allah sedih. Allah tidak meninggalkan kita. Dia setia menunggu kita. Ketika kita berusaha menjauh dari Allah, Allah menunggu kita untuk kembali mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Allah. Allah tidak mau kita benar-benar menjauh. Oleh karena itu, Allah mau dengan pengorbanan Yesus, kita bertobat. Kita menyadari bahwa cinta Allah begitu besar. Dia tidak pernah melihat segala kekurangan-kekurangan kita. Dia tidak pernah melihat segala kesalahan kita. Tapi, apakah kita mau mengakui kesalahan kita? Apakah kita mau berbalik kepada Allah yang setia menunggu kita? Apakah kita mau mengakui dengan segala kerendahan hati kita bahwa kita adalah orang berdosa? Janganlah kita khawatir Allah tidak menerima kita. Janganlah kita takut dengan segala dosa-dosa kita kembali kepada Allah. Sebab Dia Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang mencintai dan mengasihi kita anak-anaknya. Mari kita wartakan kasih Allah kepada semua orang. Karena dengan kematiannya di kayu salib, Allah telah memberikan kasih-Nya yang besar kepada anak-anaknya. Satu intermezzo untuk saya, untuk kita semua. Mungkin kita kalau misalnya foto atau kita bisa mendengar drama-drama Korea atau kita mungkin bisa sering berkatakan saranghae kayak gitu kan. Apakah Bapak dan Ibu sadar bahwa saranghae itu artinya adalah cinta ya. Aku cinta kamu, aku mengasihi kamu. Bentuknya apa? Bentuknya adalah salib. Biasanya kan kita begini, tapi kalau kita salib begini itu dia adalah salib. Berarti cinta adalah tanda salib. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Dari situ kita dapat melihat kehadiran Allah yang Maha Rahim menjadi sempurna. Mari kita wartakan cinta kasih Allah. Mari kita di Jumat Agung ini merasa bangga, merasa senang bahwa Yesus yang telah menyelamatkan kita. Saya akan tutup renungan ini dengan lagu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan ibadah Jumat Agung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup saat teduh ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih pagi yang indah ini. Kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu. Melalui firman yang dibawakan saudari kami yang Kau kasihi Fenty, kami sadar Bapa, bahwa salib merupakan lambang kemenangan bagi kami semua orang percaya. Kami juga bersyukur dapat merasakan kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Engkau tidak pernah memandang dosa kami, tapi malah menganggap kami begitu berharga, sehingga rela mengorbankan putra-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami dan melepaskan kami dari belenggu dosa. Bapa, kami juga bersyukur Engkau persatukan kami dalam komunitas pemurnian hati melalui Pak Paulus dan Zevila yang selalu setia membimbing kami untuk selalu mendekat kepadamu.
Bapa, mohon berkatilah dan sempurnakanlah setiap pelayanan Pak Paulus, Civila, dan kami semua para pelayanmu dalam komunitas pemulihan hati ini. Berikanlah kami kesatuan hati karena kami semua satu di dalam tubuhmu. Kami ada hanya untuk melayanimu dan untuk kemuliaan namamu, sehingga namamu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Bapa, kami juga mau berdoa untuk komsel nanti malam. Mohon Roh Kudus-Mu penuhi kami semua yang hadir, sehingga kami lebih memahami melalui firman-Mu. Bapa, kami juga percaya Engkau akan undang banyak orang hadir, dan semua akan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Putra-Mu Yesus Kristus. Semua peralatan elektronik dan jaringan internet yang akan kami gunakan, Engkau juga akan tutup bungkus ya Bapa, sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu untuk mendekat. Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau akan berikan yang terbaik buat kami semua. Rencana-Mu adalah yang terbaik buat kami. Bapa, kami mau satukan doa kami dengan doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.